Salam jumpa kembali secara khusus untuk umat paroki Santo Yosef Onekore. Pada video kali ini, saya akan memberikan kurang lebih gambaran umum tentang tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 adalah Yesus, sahabat seperjalanan kita. Mungkin kita bertanya, siapakah yang menetapkan tema Bulan Kitab Suci Nasional? Dan apa alasan mereka menetapkan tema ini di tahun 2021 ini? Konferensi Wali Gereja Indonesia memiliki Lembaga Biblika Indonesia yang merupakan satu tim yang terdiri dari Uskup Delegatus Lembaga Biblika Indonesia, para pakar kitab suci, dan para delegatus kitab suci dari keuskupan-keuskupan di Indonesia, serta para pengurus harian Lembaga Biblika Indonesia. Mereka inilah yang menentukan tema Bulan Kitab Suci Nasional. Onekore terkasih, tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021, Yesus, sahabat seperjalanan kita, dipandang sangat aktual, relevan, dan selaras dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, di mana kita masih dihantui oleh pandemi COVID-19 yang masih bergejolak. Pandemi COVID-19 bukan lagi masalah kesehatan semata, karena telah melahirkan krisis di hampir semua bidang kehidupan, serta melumpuhkan segala aktivitas di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang sosial, pendidikan, hubungan antar bangsa, termasuk juga bidang religius atau keagamaan. Dengan kata lain, sesungguhnya saat ini kita sedang berhadapan dengan krisis multidimensional. Saudara terkasih, ada banyak konsekuensi yang secara langsung bisa kita rasakan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, pertama, kita tidak lagi bisa beraktivitas secara normal seperti biasanya. Sekalipun beraktivitas, kita selalu berada di bawah bayang-bayang ketakutan terinfeksi virus yang ganas ini. Kita menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua, bagi para pengusaha, entah dalam skala besar ataupun skala kecil, pandemi ini telah melululantahkan usaha mereka. Alih-alih memperoleh keuntungan, justru serangkaian kerugianlah yang diperoleh. Akibatnya, banyak usaha berhenti total, banyak perusahaan gulung tikar, dan lebih parah lagi, banyak karyawan terkena PHK. Untuk kalangan kelas menengah ke bawah, pandemi ini telah menutup lahan mereka untuk memperoleh penghasilan. Yang ketiga, lembaga keagamaan pun seperti gereja mengalami kesulitan bagaimana mencari pendapatan dan pemasukan finansial supaya aktivitas pelayanan tidak terganggu karena krisis ini. Di samping itu, pandemi juga telah membatasi aktivitas sosial kita. Kita didera rasa bosan karena kehidupan di rumah dan di luar rumah tidak seimbang. Kita takut berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan rekan kerja, atau juga dengan kenalan-kenalan kita. Semua karena ketakutan yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Bagi kita umat Katolik, pandemi telah mengubah semua bentuk aktivitas liturgis maupun non-liturgis. Kita tidak lagi berkumpul bersama di gereja, semua kegiatan doa dijalankan secara pribadi, bahkan ada yang mengikutinya secara online. Semua itu tentu tidak bisa menjawab kerinduan kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi seperti biasa. Saudara-saudari,
umat parokian Kore yang saya kasihi. Semua fakta yang telah saya sebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari dampak pandemi yang tidak kita inginkan. Masih banyak fakta lain yang tentu mungkin dialami secara pribadi. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana sikap kita sebagai orang beriman menghadapi situasi pandemi ini? Pandemi ini memang tidak dapat kontrol, tetapi kita dapat mengontrol sikap dan reaksi kita terhadapnya. Dalam hal ini, kita ingat kata-kata seorang psikolog asal Austria, namanya Viktor Frankl. Dia lolos dalam peristiwa Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Dia katakan begini, ketika kamu menghadapi situasi yang tidak dapat kamu kontrol, kamu perlu beradaptasi dengan situasi tersebut. Saudara-saudari, tampaknya sudah saatnya kita hidup berdampingan dengan pandemi ini dan beradaptasi dengan situasi ini. Di tengah situasi yang penuh kebingungan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, sebagai umat beriman, kita diteguhkan oleh satu hal, bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai sosok yang sangat diandalkan, yakni Yesus. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Ia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita manakala kita berhadapan dengan jalan yang terjal, badai yang dahsyat, ataupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita dan bagi setiap orang yang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Saudara-saudari, dalam waktu 1 bulan ke depan, kita akan mendalami 4 tema kecil dalam pertemuan mingguan. Pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Perikop yang menjadi inspirasi dari tema pertama ini adalah, atau dari pertemuan pertama ini adalah dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Lalu pertemuan yang kedua, tema kecilnya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Teks yang dipakai Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 44. Pertemuan yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dengan teksnya Lukas bab 10 ayat 25 sampai 31. Dan pertemuan yang keempat, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, dengan teks Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Saudara-saudari, mari kita mendalami Yesus yang adalah sahabat yang senantiasa hadir dalam seluruh situasi hidup kita, dan Yesus yang adalah sahabat yang melayani dalam pertemuan ke depan.